Foto di atas adalah gambaran tampak depan rumah Gubernur Raffles yang sudah mengalami banyak renovasi hingga kini menjadi rumah Gubernur Bengkulu ataupun ruangan ala rapat pemerintah provinsi. Lokasi bangunan terletak 300 meter ke arah utara Benteng Melborok. Lokasi bangunan cukup strategis karena terletak di dekat Benteng Melborok yang langsung berhadapan dengan Laut Lepas Samudra Hindia. Untuk informasi mengenai luas bangunan dan jumlah kantor tidak dapat kami temukan, baik di lokasi bangunan ataupun pegawai yang bertugas. Untuk sekelas bangunan bersejarah atau peninggalan cukup disayangkan jika pegawai yang bertugas di sana tidak dibekali pengetahuan mengenai sejarah bangunan rumah Gubernur Raffles. Untuk gaya arsitektur, bangunan berbentuk pola bangunan ini sangat jelas tergambar corak arsitektur Eropa yang bisa dilihat dari tiang-tiang besar yang berjajar di depan bangunan. Sehingga makna di sini didapat bahwa gaya arsitektur menunjukkan kekuatan dan kemegahan. Dalamnya banyak ditambah ornamen yang menunjukkan kemewahan untuk masa sekarang, sehingga kami pun sebagai warga sejarah kurang dapat merasakan nilai dan makna sejarah bangunan rumah Raffles yang kini menjadi rumah dinas Gubernur Bengkulu. Kegunaan bangunan rumah Gubernur Raffles tentu menjadi domisi tempat Raffles dan keluarga kecil bermukim di Bengkulu. Dalam sumber yang kami dapat, Raffles bermukim di rumah dinas sampai akhir masa kekuasaan 1816. Tapi informasi lebih lanjut tidak berhasil kami temukan karena memang tidak ada informasi yang menyajikan hal tersebut lebih lanjut di masa kekuasaan Raffles, Belanda, Indonesia Merdeka sampai sekarang. Kami hanya mendapati informasi kalau bangunan bersejarah rumah Raffles dijadikan rumah dinas Bengkulu dan aktivitas pemerintahan. Makam Inggris. Nah, komplek makam Inggris ini merupakan salah satu peninggalan pemerintah kolonial Inggris di Bengkulu yang terletak tepatnya di Jalan Veteran, Kelurahan Jitra, Kota Bengkulu. Di dalam kompleks makam Inggris ini terdapat makam dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, mulai dari ukurannya yang kecil hingga memiliki kurang lebih tinggi sekitar 50 cm, dan ada juga ukurannya yang besar yang hampir mencapai 3 meter bahkan lebih. Nisan dan bentuk makam di komplek pemakaman Inggris ini memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Seperti contohnya terdapat sebuah gambar tangan terbuka dengan sebuah jari jempol yang ditekuk dan berada di telapak tangan. Kemudian bentuk makam yang besar membentuk sebuah peti besar dan juga terdapat gambar hati di atasnya. Kebanyakan pola hiasan yang menonjol dalam komplek makam Inggris ini adalah ciri khas dengan motif bunga dan geometris. Konon katanya, semakin besar ukuran makam tersebut, maka semakin tinggi pula lah pangkat dari orang yang telah dimakamkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melihat bagaimana situasi rumah Fatmawati yang ada di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu. Nah, di rumah ini lokasinya sebenarnya bukan di sini. Lokasi asli dari rumah Fatmawati yaitu yang sekarang menjadi gedung Bank BNI. Sementara rumah ini dahulunya merupakan rumah kerabatnya yang merupakan paman atau kakek dari Fatmawati. Rumah ini berdiri di atas tanah sekitar 500 meter persegi. Rumah ini memiliki 4 ruangan, 1 ruangan utama, 2 kamar, dan ruangan lain di bagian belakang. Kemudian halaman rumah terdapat patung kepala Fatmawati, menandai tempat ini adalah milik salah satu tokoh besar asal Bengkulu. Rumah Ibu Fatmawati ini berupa rumah panggung dengan bahan bangunannya terbuat dari kayu. Terdapat teras di bagian depannya, dan teras ini pemandangannya cukup indah sekali karena bisa melihat halaman yang dihiasi patung setengah badan Ibu Fatmawati hingga pemandangan kendaraan lalu lalang. Rumah pengasingan Bung Karno. Rumah bekas kediaman Bung Karno di Bengkulu berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8 RT 05 RW 02 Kota Bengkulu. Salah satu tempat pengasingan Insinyur Soekarno berada di Kota Bengkulu. Selama pengasingannya di Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tan Eng Chan. Tan Eng Chan
menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda, dan Soekarno menempati rumah tersebut dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah ini berjarak sekitar 1,6 km dari benteng Melbourne. Selama pengasingannya di rumah tersebut dipergunakan untuk aktivitas politik, kesenian, dan juga organisasi oleh Bung Karno. Untuk pengelolaan rumah pengasingan Bung Karno yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, berupa mereka melakukan perawatan pada objek, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengunjung, serta mempromosikan objek wisata. Pihak pengelola juga melakukan upaya seperti mengadakan kunjungan ke sekolah untuk membuat website media sosial yang